Kita melakukan goal setting dengan menuliskan apa yang disebut dengan Cartesian logic. So, teman-teman saya minta untuk teman-teman fokus lagi ya. Cartesian logic adalah untuk membongkar pikirannya kita. Jadi, kalau kita tahu untungnya ngejar goal kita apa, kita harus tahu juga teman-teman ya, ruginya kalau ngejar kita goal kita apa gitu ya. Kalau nggak nyampe itu seperti apa dan lain-lain. So, teman-teman ya, minta izin di sini lebih banyak fokusnya ya. Setidak-tidaknya di sini aja dulu ya fokusnya. Oke, Cartesian logic adalah teman-teman ya sebuah pembagian dari beberapa hal ya. Jadi ada kolom yang disebut dengan x plus y plus ya, ada x plus y min, ya, ada x min y plus dan ada x min y min. Ya, jadi garis garis horizontal ada garis x, garis vertikal adalah garis y. Ke atas adalah positif. Pak Brian nih, coret-coret nih. Gak apa-apa ya. Ke bawah adalah yang negatif, ke kiri adalah yang negatif. Jadi gini nih Pak Brian, ya. Kalau yang paling atas ya. Kita mulai dari kanan atas dulu. X plus Y plus. Halo Bu? Oke lanjut ya. Jadi yang kanan atas dulu. Kanan atas pertanyaan adalah apa hal positif yang terjadi kalau teman-teman nyampe goals-nya? Atau bahasa singkatnya adalah apa keuntungan teman-teman kalau nyampe goal-nya? Apa untungnya teman-teman kalau nyampe goal-nya? Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti ini. Jadi Anda tulis ya. Kalau saya nyampe goal-nya, maka saya akan miliki tabungan sebesar 20 juta. Jadi kalau saya dapat 35 juta, saya jadi punya tabungan tuh 20 juta. Tulis, itu kan untung buat saya. Ya. Terus apalagi untungnya buat saya kalau nyampe goal-nya? Saya memiliki reputasi dalam industri yang akan memudahkan saya membangun tim. Tulis. Ya. Jadi kalau Anda punya gelar MDRT, saya akan punya reputasi itu. Gampang banget ngerekrut deh. Ya gampang banget jualan kalau Anda punya MDRT. Ya, kalau Anda punya Elite Club juga gampang. Ya. Saya akan menjadi kebanggaan dan contoh dalam keluarga. Tulis seperti ini, teman. Ya. Dan ini tulis sebanyak-banyaknya. Tulisnya dari dua sisi. Dari materi dan non materi. Jadi kalau dari materi, income 20 juta tabungan gitu ya. 5 jutanya nanti untuk tabungan pergi haji ya. 10 jutanya untuk DP rumah gitu ya. 5 jutanya nanti untuk hobi. Jadi Anda tulis kayak gitu boleh. Boleh itu dari segi materi. Terus Anda tulis juga dari segi non materi gitu ya. Apa sih untungnya kalau Anda nyampe Anda lebih bangga sama keluarga Anda. Jadi Anda bisa cerita juga kepada anak Anda bahwa Anda adalah contoh yang baik untuk anak Anda gitu ya. Anda juga akan gampang ngebangun reputasi gitu, akan memudahkan bisnis Anda. Jadi tulis tuh ya, apa sih untungnya kalau Anda nyampe goal? Tulis sebanyak-banyaknya. Ya, teman-teman. Ya, bosnya apa, untungnya apa? Tulis, 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 tulis semua. Oke, lanjut ya. Setelah kanan atas, Anda akan menuju kiri atas. Jadi setelah kanan atas menuju ke kiri atas. Ya, nanti bentuknya akan menjadi Z terbalik, kanan atas ke kiri atas. Nah, kalau yang kanan atas, pertanyaan adalah pertanyaan yang umum ketika lakukan goal setting. Apa untungnya ketika Anda nyampe goal Anda? Untungnya apa? Gampang banget. Tapi yang kiri atas justru malah Anda ditanya mental block yang muncul itu apa. Jadi kalau Anda nyampe goal Anda, apa sih ruginya kalau Anda nyampe goal Anda? Apa sih hal negatif yang terjadi jika tercapai? Ini cukup menarik ya, teman-teman ya. Iya, Karena tercapai itu negatif ya. betul, Bu Febi. Jadi gini, kalau misalkan Anda ditulis gitu ya, apa untungnya, itu gampang banget ya. Tetapi teman-teman, kalau Anda lagi nulis untungnya, nyampe goal Anda, itu secara nggak langsung, pikiran bawah sadar Anda itu nolak loh, teman-teman. Dan ketika nolak itu disebut sebagai mental block ya. Alih-alih Anda dimakan mental block tanpa Anda sadar, lebih baik Anda sadarin dulu ya. So Anda listing kalau Anda nyampe goal Anda, apa sih ruginya? Nih teman-teman, ya. Kalau Anda nanti jadi seorang SAM, Anda akan lebih capek, kerjanya akan lebih lelah. Ya. Kalau nanti Anda akan menjadi seorang MDRT, kerjanya lebih berat dibandingkan sebelumnya, teman-teman ya. Akan ada usaha, akan ada effort yang harus Anda keluarkan. Kalau Anda nanti punya income 35 juta rupiah per bulan, Anda akan lebih banyak pengeluaran yang Anda harus keluarkan. Ya. Bukan hanya untuk pribadi, nanti ya, untuk pasangan juga nambah, untuk mertua juga nambah, Anda tahu kayak gitu. Ya. Kalau Anda nanti mau ngejar MDRT, waktu Anda untuk ngejar hobi itu lebih sedikit, pasti. Ya. Anda lebih stres mungkin, gitu ya teman-teman. Jadi tulis aja, ya. Tulis. Ini kita menginventaris mental block yang mungkin muncul dibandingkan dengan kita nggak tahu kapan mereka muncul, lebih baik kita udah tulisin aja di sini. Teman-teman boleh dia ditanya sama Bu Febi deh teman-teman. Ketika Bu Febi menjadi agency director, apakah Bu Febi kerjanya nggak lebih keras? Pasti lebih keras teman-teman. Tapi setimpal pasti Bu Febi akan ngomong setimpal kok hasilnya. Saya memang kerja lebih keras dibandingkan dengan sebelumnya, gitu ya.
saya sebelum punya agensi dengan saya punya agensi, saya pasti akan lebih keras kerjanya, tetapi setimpal hasilnya. Ya, Bu Mem pasti akan bilang kayak gitu. Ya, tapi tulis dulu teman-teman, karena kalau enggak teman-teman, Anda nggak tahu mungkin ini nanti akan menggagalkan ya goal Anda. Kenapa? Karena kalau Anda sudah tahu untungnya di kanan atas, ya, capai goal Anda tiba-tiba muncul mental block, itu mental block itu bisa makan loh teman-teman keuntungan. Jadi Anda nggak beli bahwa saya ngejar penghasilan 25 juta rupiah bulan itu pasti nggak akan nyampe deh, nggak usah deh. Daripada saya capek, mendingan saya tidur-tiduran aja di rumah, udah nggak usah promosi juga nggak apa-apa kok. Saya nggak elite club juga hidup saya masih happy kok. Saya nggak MDRT juga udah, saya masih punya penghasilan kok, saya nggak mati juga kalau nggak saya nggak MDRT. Nah itu mental block akan muncul kayak gitu, dan tetapi kalau Anda tulis mental blocknya, kita lihat dulu, ya, apakah mental block ini kuat atau tidak. Kalau mental block kuat, kita akan memperkuat yang lain. Oke, kita akan memperkuat yang ke kanan bawah. Ya, jadi udah ke kiri atas, sekarang ke kanan bawah. Ke kanan bawah yang Anda tulis adalah apa hal positif yang terjadi jika goal Anda tidak tercapai. Ini cukup menarik. Artinya di sini Anda akan bersikap bijaksana. Di sini Anda akan bersikap, teman-teman ya, sebentar kok ini hilang ya. Oke. Ya, Anda cek. Teman-teman, gambarnya hilang nggak? Enggak ya? Enggak. Masih ada ya? Oke, Masih. oke. Ini kalau di tempat saya ini kayaknya ketutup nih sebentar. Oke ya, masih ada ya. Oke, nih. Teman-teman, yang di kanan bawah ya Anda tulis justru malah kebijaksanaan Anda bersikap. Teman-teman gini. Kalau Anda percaya sama Tuhan Anda percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah itu selalu suka sama orang-orang yang bekerja keras. Allah itu selalu suka sama orang-orang yang berusaha. Alih-alih Anda nggak kejar goal Anda, ya Anda tetap diam goal Anda dan termakan sama mental block Anda. Lebih baik tetap ngejar. Kenapa? Karena kalaupun Anda nggak nyampe 25 juta, kalau meleset-meleset, masa iya 20 juta nggak dapat sih? Kalau Anda nggak dapat MDRT, masa iya rugi nggak dapat sih? Kalau Anda nggak dapat misalkan saja Korea Selatan, ya, masa iya nggak dapat promosi? Pasti dapat, teman-teman. Ya, asal Anda kejar. Jadi kalau Anda kejar bintang, ya kalaupun Anda jatuh, jatuhnya masih di langit yang tadi saya bilang, teman. Jadi kalau Anda masih ngejar, sebenarnya nggak perlu khawatir. Income Anda tetap bertambah. Kalau Anda masih berusaha, teman-teman, Anda pasti akan dapat kok reward-reward jalan-jalannya meskipun nggak yang ke ke Eropa, yang di Asia masih dapat. Ya. Kalaupun nggak yang di Asia, Anda masih dapat kok penghargaan-penghargaan masih dapat. Kalaupun Anda nggak dapat itu, Anda dapat apa? Pengetahuan Anda pasti akan berdapat kok bertambah. Relasi Anda bertambah, silaturahim Anda bertambah. Pahala Anda bertambah kok teman-teman dengan sering-sering presentasi, dengan sering-sering merekrut, pahala bertambah. Ya. Mental bisnis Anda lebih kuat, tulis tuh kayak gitu ya. Jadi gitu teman-teman ya, tulis tuh teman-teman ya, apa yang Anda dapat ya kalau goal Anda nggak tercapai, masih ada kok. Jadi kejar aja goal Anda ya. Alih-alih Anda nggak ngejar goal, lebih baik Anda kejar goal Anda. Dan yang terakhir adalah apa hal negatif yang terjadi jika goal Anda tidak tercapai. Sekali lagi, apa hal negatif yang terjadi jika goal Anda tidak tercapai. Nah, ini Anda meng-create ya, kalau bisa dibilang anjing galak di belakang Anda. Maksudnya apa sih San, anjing galak? Kayak gini. Kalau misalkan saja saya disuruh sama ibu saya untuk pergi ke warung. Sandi pergi ke warung dong, ya. Iya mah, boleh mah, gitu ya, contoh gitu ya. Tapi saya masih malas-malesan nih, masih nonton-nonton gitu ya, masih main game ya. Ibu saya tahu, Sandi pasti nggak ngegerak nih. Kalau cuma disuruh, terus ibu saya bilang gini, Sandi pergi ke warung ya, nanti mama tambahin duit 1.000. Karena kalau sudah ada duit 1.000, berarti saya sudah untung. Saya pasti akan jalan ke warung, betul nggak? Itu yang kanan atas, untungnya apa? Tapi, tangannya, kalau yang di kanan atas, ya, orang nyampe sukses dengan goal itu cuma 20%. Percaya atau tidak percaya, ternyata orang nyampe goal itu 80% karena krisis. Karena krisis. Jadi, teman-teman, pernah nggak teman-teman ya, disuruh pergi ke warung, justru malah pergi ke warung lebih cepat dan pulangnya lebih cepat. Kenapa? Karena Anda dikejar anjing di belakang Anda. Pernah nggak kayak gitu? Kalau pernah, saya pernah juga nih, teman-teman. Jadi, create nih anjingnya apa? Teman-teman, ya, kalau Anda menciptakan krisis di dalam hidup Anda, maka Anda akan mencapai goal Anda lebih cepat, lebih besar, dan lebih baik. Jadi Anda tulis, kalau Anda nggak nyampe goals-nya, Anda nggak nyampe elite club-nya, Anda nggak nyampe MDRT-nya, Anda nggak nyampe SAM-nya, apa yang terjadi? Satu, ya, income Anda akan terus pas-pasan. Dua, malu. Tiga, ya, akan menjadi apa ya, kalau bisa dibilang
loss kepercayaan diri atau hilang kepercayaan diri. Kenapa? Karena kalau 1 tahun aja udah nggak promosi, apalagi tahun depan, lebih baik saya udah nggak usah berjuang lagi. Oh, itu bahaya, teman. Ya. Tidak ada kesempatan untuk membagikan mertua dan orang tua. Ya, oh itu lebih bahaya lagi, teman. Kita nggak punya kesempatan. Nanti kalau orang tua kita sama mertua kita udah nggak ada, kesempatan kita hilang. Jadi kapan kita harus berjuang? Nggak ada cara lain kecuali tahun ini, 2021. Kapan kita harus MDRT? Nggak ada cara lain kecuali tahun ini. Kapan kita harus promosi? Nggak ada cara lain kecuali tahun ini. Pasti jawabannya kayak gitu. Jadi Anda tulis sebanyak-banyaknya. Apa hal negatif yang akan terjadi kalau tidak tercapai? Nah, gambaran ini kalau Anda lihat, Anda sudah punya untung di kanan atas, Anda sudah punya untung di kanan bawah. Ya, jadi untung di kanan atas sama untung di kanan bawah itu hampir sama besar loh ya. Kanan atas lebih ke untung, kanan bawah lebih ke kebijaksanaan Anda dalam bersikap. Dan Anda punya, teman-teman ya, krisis yang Anda harus hindari di kiri bawah. Jadi, sebesar apapun, sebanyak apapun mental block itu pasti akan dikalahkan. Kenapa? Karena mental block akan dikalahin dengan krisisnya Anda. Ya. Alih-alih saya ikutin mental block, udah deh nggak usah kerja keras. Nggak usah kerja keras. Belum ngebahagiain orang tua, lo ngomong sama gue nggak boleh kerja keras. Contoh. Udah deh, nanti lo capek nggak bisa main game. Lo ngomong sama gue nggak boleh main game. Orang-orang tua gua belum pernah umroh seumur hidupnya, lu ngelarang-larang gua untuk presentasi, untuk ketemu nasabah. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi Anda tuh tahu tuh ya, bahwa mental block Anda akan dikalahkan sama goal Anda yang gede, bahwa mental block Anda akan dikalahkan sama kebijaksanaan Anda, dan Anda tahu juga bahwa mental block Anda akan dikalahkan sama krisis yang sudah Anda ciptakan. Nanti ini ditulis rapih-rapihnya, sebanyak-banyaknya, semuanya harus tulis sebanyak-banyaknya. Ceritain ke Bu Marisa dan ceritain juga ke Ibu Febi ya, teman-teman ya. Sama ke Bu Dariki juga cerita.